Dan masih tidak jelas apa yang sebenarnya dia alami pada hari itu, atau kemana dia pergi, atau apa arti dari keanehan-keanehan yang terjadi pada hari itu. Kita akan langsung saja coba membahas beberapa teori yang diyakini oleh banyak orang tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Cynthia. Teori yang pertama, adanya stalker atau seorang penggemar berat yang menculik Cynthia. Teori ini sendiri bisa muncul dikarenakan beberapa kejadian-kejadian yang dialami Cynthia ke video sebelumnya, yang di situ menjelaskan beberapa kejadian-kejadian di sekitar Cynthia, seperti ini, tulisan I love Cindy, kemudian adanya teror-teror telepon, dan bahkan yang tulisan I love Cindy itu tadi setelah hilang ditulis lagi dengan huruf yang lebih besar, yang juga bisa diartikan kalau si penelepon atau si penulis ini ingin mencoba menarik perhatian Cynthia, dan juga dia sendiri sedang mengamati dan juga membuat Cynthia sadar akan rasa cintanya atau rasa ketertarikannya kepada Cynthia. Oleh karena itulah awal mulanya pihak kepolisian dan juga teman-teman Cynthia yang memang merupakan seorang pengacara mencoba mencari tahu siapa sebenarnya identitas dari GW, sang penulis I Love Cindy, di dinding dekat kantor mereka. Hingga akhirnya salah satu investigator bernama William Adams dan rekan-rekan Cindy tentunya menemukan seorang pria berinisial GW yang ternyata merupakan salah satu staff maintenance di area gedung tempat kerja Cynthia. Dan karena si GW ini sendiri merupakan tim operasional dari gedung itu, jadi GW ini memiliki seluruh kunci-kunci ruangan di gedung tersebut. Alasannya sih ya memang kalau terjadi sesuatu hal atau mungkin operasional lainnya yang membutuhkan maintenance atau kebocoran apa kayak apa, itu dia bisa langsung membuka kantor lalu memperbaikinya. Ya memang itu tujuannya. Nah, karena posisi dan juga job desk-nya JW yang mengharuskan dia memiliki seluruh kunci gedung, dia dianggap sebagai tersangka karena kan ya bisa saja dia merupakan orang yang membuka pintu kantor firma hukum meskipun sudah dikunci dari dalam oleh Cynthia. Tetapi ketika dilakukan interogasi, pria ini mengatakan kalau dia tidak mengenal Cynthia secara dekat ataupun kenal juga enggak, dan dia juga bukan orang yang menulis tulisan I love Cindy. Maka dia pun dianggap tidak bersalah dan tidak dihukum. Nah, tidak lama setelahnya ada seorang pria yang akhirnya ditangkap dan diinterogasi karena ternyata pria ini merupakan seseorang yang menulis tulisan I love Cindy. Tetapi saat diinterogasi, dia mengatakan kalau tulisan I love Cindy ini bukan ditujukan untuk Cynthia Anderson, tetapi ditujukan untuk Cindy yang lainnya. Dan memang karena kurangnya bukti lagi-lagi, karena kan ini cuman menulis aja tuh di dinding tanpa melakukan apapun, jadi pria ini juga nggak dihukum, tapi mungkin ditegur karena kan melakukan perusakan properti ya kan. Menulis-nulis di dinding itu kan merupakan perusakan properti. Nah, tapi kalau menurutku ini rada nggak logis ya kan. Kalau memang itu bukan untuk Cynthia Anderson, kenapa dia menulis di depan perkantoran di mana Cynthia bekerja, yang dia juga merupakan satu-satunya Cindy di tempat itu. Tapi ya gimana lagi, nggak tahu ceritanya nih pihak kepolisian, ya udah melepaskan gitu aja. Tapi kalau aku nih, ya mungkin aku akan menyelidiki lebih lanjut si pria ini karena rada creepy nggak sih? Bisa saja Cindy yang lainnya yang mungkin bukan Cynthia Anderson juga sedang diteror sama pria ini. Ya nggak sih? Ya gimana ceritanya habis nulis I love Cindy pertama kali, terus habis gitu hilang, ditulis lagi 1 minggu kemudian. Bukannya itu tindakan rada psycho atau stalker? Nah, kemudian 1 bulan setelah Cynthia menghilang, yaitu sekitar di bulan September 1981, pihak kepolisian Ohio menerima sebuah telepon dari seorang wanita tanpa menyebutkan namanya. Saat itu, wanita tersebut memberikan informasi dengan suara yang berbisik-bisik yang mengatakan kalau Cynthia Anderson sedang ditahan di basement sebuah rumah berwarna putih yang berdampingan dengan rumah putih lainnya. Dan kedua rumah tersebut dimiliki oleh satu keluarga. Dan wanita ini juga mengatakan kalau yang menahan Cynthia adalah anak dari keluarga tersebut. Mendengar hal itu, pihak kepolisian lalu meminta detail lebih jelas lagi seperti jalannya di mana, area mana, dan juga blok mana. Tetapi wanita tersebut mengatakan kalau dia sangat ketakutan dan dia lalu langsung menutup teleponnya. Setelah mendapatkan telepon tersebut, pihak kepolisian lalu berusaha melakukan pencarian rumah putih sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh wanita tersebut. Pihak kepolisian mencari di seluruh Ohio tetapi tidak ditemukan rumah
yang sesuai. Yang mungkin saja berartikan dua hal, yaitu rumah tersebut tidak berada di Ohio atau wanita tersebut berbohong. Tapi ya rada susah sih, maksudnya kan memang wanita tersebut nggak menyebutkan di mana lokasinya atau negara bagian mana, dan nggak mungkin juga kan pemerintah atau mungkin kepolisian ini mencari di seluruh Amerika sebuah rumah berwarna putih yang berdampingan dengan warna putih lainnya, dan itu dimiliki oleh satu orang keluarga. Ya rada susah ya kan, ya kalau di Amerika, kalau di tempat lain. Teori ini muncul setelah Richard Miller yang merupakan salah seorang rekan kerja atau salah seorang pengacara di firma hukum di mana Cynthia bekerja bersama kliennya yang bernama Jose Rodriguez Jr. ditangkap di tahun 1996 setelah mereka berdua ketahuan terlibat dalam perdagangan narkoba. Mengetahui hal ini, orang-orang lalu berasumsilah di situ kalau bisa saja sebenarnya Cynthia itu dibunuh atau dibersihkan, dibereskan oleh temannya ini dikarenakan Cynthia tidak sengaja mendengarkan obrolan Richard dan Jose tentang aktivitas ilegal mereka yang berhubungan dengan narkoba. Karena kan Cynthia selalu stay di kantor dan dia pasti mengetahui apa saja yang terjadi di kantor pada hari itu, dan mungkin saja tidak sengaja dia menguping atau tidak sengaja dia mendengar mereka berdua berdebat atau mereka berdua sedang berdiskusi tentang narkoba. Atau bisa saja sebenarnya Cynthia nggak mendengar isi dari percakapan mereka, tapi mereka berdua sudah parno kalau jangan-jangan Cynthia sudah mendengar percakapan dari mereka berdua, akhirnya mereka memutuskan ya udahlah beresin aja Cynthia lah ya, daripada kita bingung-bingung sebenarnya dia dengar atau enggak, ya udah kita beresin aja. Bisa saja seperti itu. Dan hal ini juga menjelaskan kenapa kok Cynthia itu tiba-tiba seolah-olah pergi dari ruangannya secara cepat. Nggak terlihat seolah-olah dia dipaksa ataupun dia melakukan pertahanan diri. Jadi kan kondisi kantornya juga bersih. Jadi bisa aja nih diasumsikan kalau sebenarnya seseorang yang mengajak dia pergi itu adalah orang yang benar-benar dikenal oleh Cynthia. Jadi kayak ya memang sebenarnya kayak dipanggil sebentar, Sin tolong bantu aku ke depan, terus habis gitu tiba-tiba dia dibekep, terus habis gitu diculik, dibunuh gitu aja. Terus untuk mencoba mengulur waktu, dia akhirnya mengambil kunci dan dompetnya Cynthia biar seolah-olah Cynthia pergi, padahal Cynthia nggak pergi tapi diajak keluar kantor bentar, terus habis gitu disekep. Ya mungkin itu yang dipercaya oleh orang-orang di teori ini. Apalagi kita tahu tadi kan kuteknya juga dibuka seolah-olah masih digunakan oleh Cynthia dan dia lagi membaca buku, dan semua kondisi kantornya juga lagi standby seolah-olah ya memang Cynthia kerja, terus ada seorang yang memanggil dia sebentar, tapi ternyata dia harus menghilang sampai saat ini. Tetapi saat diinterogasi, Richard dan juga Jose mengatakan kalau mereka tidak ada hubungannya dengan hilangnya Cynthia dan itu nggak ada sangkut pautnya dengan mereka. Mereka juga nggak tahu kemana Cynthia itu pergi atau menghilang. Dan ya lagi-lagi karena nggak cukupnya bukti dari kasus ini dan juga nggak cukupnya bukti bahwa memang benar-benar Cynthia mendengar atau mungkin ada sesuatu hal lainnya yang membuat kedua orang ini memang benar-benar berpikir untuk menghilangkan Cynthia, itu nggak ada bukti-buktinya. Jadi ya mereka tidak diinterogasi lebih lanjut dan ya sudah, berarti mereka nggak ada keterlibatan dengan Cynthia. Tapi nggak tahu sih kalau menurut kalian gimana. Teori selanjutnya adalah Cynthia kemungkinan menjadi korban pembunuhan. Di tahun dimana Cynthia menghilang, di tahun 1990-an, saat itu Ohio sedang dalam kondisi cukup mencekam. Karena pada saat itu ada pembunuh berantai yang membunuh 9 orang wanita. Pembunuh berantai ini adalah Anthony Koch dan Nathaniel Koch, kakak beradik yang beraksi untuk membunuh para wanita ini. Dan ternyata saat penyelidikan juga kepolisian berpikiran kalau loh ini kok kayaknya 9 korbannya Koch bersaudara ini ciri-cirinya hampir mirip-mirip dengan Cynthia. Apakah jangan-jangan Cynthia juga merupakan korbannya juga dan korban ke-10-nya mungkin dari pembunuh berantai bersaudara ini? Akhirnya dia terus diinterogasi, tetapi kedua bersaudara ini menolak kalau Cynthia ini bukan korbanku, bukan Cynthia. Dan aku bahkan nggak pernah ketemu dengan Cynthia. Dan setelah diselidiki lebih lanjut pun, ternyata Cynthia juga tidak berada pada circle atau pada area di mana kedua bersaudara ini tinggal. Jadi kayaknya juga nggak mungkin Cynthia ini merupakan korbannya. Dan kalau ditilik juga, kedua bersaudara ini ketika ditanyain siapa saja korbannya, mereka selalu dengan excited menjawab. Jadi kayak istilahnya ya tahu kan ya kalau karakteristik para pembunuh berantai kan dia memiliki kepedean yang cukup tinggi untuk memamerkan hasil karyanya. Dan ya itu juga yang terjadi pada kedua Koch bersaudara ini. Jadi ketika dia bilang Cynthia nggak ada hubungannya, ya pihak kepolisian juga percaya karena secara Koch bersaudara ini juga sangat kooperatif saat ditanyain siapa saja korbannya. Jadi ya teori ini masih dipertanyakan sebenarnya apakah mungkin.
Teori ini merupakan teori yang klasik tapi menurut aku paling logis untuk terjadi, yaitu teori di mana Cynthia kabur sendiri. Di teori ini meyakini kalau Cynthia itu kabur karena dia itu lelah dengan didikan orang tuanya dan dia ingin memiliki hidup yang baru. Selain itu mungkin saja nih alasan Cynthia untuk ingin ke sekolah Alkitab itu bisa saja karena dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan pacarnya. Dan karena semakin tidak sabar untuk menghabiskan waktu dengan pacarnya, dia akhirnya kabur bersama pacarnya. Tetapi kalau dikaitkan dengan apa yang dipersiapkan Cynthia pada akhir-akhir hari sebelum dia menghilang, seperti dia mengundurkan diri, kemudian dia bersiap untuk pergi ke sekolah Alkitabnya, dia bahkan juga mencoba berpenampilan menarik untuk pacarnya, itu merupakan beberapa ketidakmungkinan yang kalau ya kayaknya nggak mungkin deh kalau Cynthia kabur. Dan pacarnya juga masih ada tuh di sekolah Alkitab. Ya Cynthia kabur sama siapa? Dan kalau memang seharusnya Cynthia kabur, paling nggak kan dia membawa tabungan atau membawa mobil yang baru dibeli tahun lalu, atau membawa uang kayak apa? Enggak, ini yang hilang cuman dompet yang isinya juga mungkin nggak seberapa. Dan ketika dicek pun di bank juga tidak ada tarikan uang apapun dari Cynthia, uangnya masih ada di bank secara utuh. Atau nih kalau andai kata ya kan, dia nggak mau bawa tabungannya, dia sudah lelah, terlalu lelah banget, malam hari dikejar-kejar mimpi horor, pagi hari dikejar kenyataan yang sangat horor, di telepon, terus ngelihat tulisan I love Cindy yang menurutku cukup menguras pikiran, mental, batin semuanya. Jadi dia ya ingin memulai aja hidup yang baru. Tapi kenapa kok dia nggak bawa pakaiannya atau perlengkapan apapun? Dia ya cuman pergi bawa itu aja, kunci mobil sama dompet dan pakaian yang ada di badannya. Atau nih ya, dia mencoba untuk bunuh diri karena sudah terlalu lelah dengan hidupnya. Tetapi kalau aku mikirnya nih ya, andai kata dia memang bunuh diri, paling nggak tubuhnya kan ditemukan entah di mana gitu ya kan. Ya paling nggak kalau nggak bulan itu juga atau setahun lah paling nggak, ya pasti ditemukan lah. Karena namanya juga bunuh diri, entah kalau loncat di mana gitu kan, ya pasti akan ada gitu, nggak hilang tiba-tiba raib hilang. Kan ya rada aneh. Jadi aku lebih logisnya adalah ke dia kabur. Tapi ya rada aneh juga kok nggak bawa tabungan. Gimana tuh ceritanya? Jadi ya teori kabur ini masih dipertanyakan, sebenarnya bener nggak sih Cynthia kabur, atau memang ada seseorang yang dia kenal yang melakukan sesuatu yang jahat kepadanya. Lalu selain teori-teori ini sebenarnya ada satu teori yang cukup aneh tapi tidak aku bahas di sini karena rada mistis dan aku nggak bisa berpikiran secara logika juga ya kan. Yaitu ada sesuatu dari alam lain yang ingin menculik Cynthia. Karena kita tahu kan ya sama-sama kalau Cynthia tuh mengalami mimpi buruk secara terus-menerus selama 1 tahun, di mana dia diculik dan dibunuh. Dan bisa saja entitas itu datang ke dunia kita lalu melakukan hal yang sama kepada Cynthia. Apalagi pada saat itu dia juga sedang membaca novel di mana adegannya juga tentang penculikan. Jadi ya rada pertanyaan juga, masa sih hal itu terjadi? Apa yo ada? Ya memang sih aku seneng dunia fantasi atau novel fiksi gitu ya. Tapi ya kalau itu terjadi beneran kayaknya, yakinkah ada? Nah ibunya Cynthia sendiri itu meninggal 1 tahun setelah hilangnya Cynthia, yaitu pada 1992, dan ayahnya meninggal pada tahun 2008 lalu tanpa tahu kemana sebenarnya atau apa yang terjadi dengan putri mereka. Dan kasus ini sendiri masih menjadi pertanyaan sebenarnya, kemana perginya Cynthia dan apa yang terjadi padanya, dan bahkan setelah hampir 6 dekade berlalu pun tidak ada jawaban yang pasti kemana Cynthia pergi dan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Kalau menurut kalian nih, setelah mendengarkan video aku yang pertama dan kedua ini, mana teori-teori yang menurut kalian lebih logis terjadi, atau apa yang kira-kira terjadi kepada Cynthia? Atau mungkin kalian ada nih teori-teori lain yang lebih kalian percayai? Coba kalian tulis aja di bawah, aku pengen tahu pendapat kalian dan kita bisa berdiskusi bersama-sama. Dan ya begitu saja, sekian tentang kasus unsolved case ini yang masih menjadi unsolved sampai saat ini. Dan kita sampai juga di penghujung video kali ini. Aku mau ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video kali ini dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian ada saran, kritik, dan juga komen tentang video-video aku, dan juga mungkin ada ide-ide lain yang bisa aku bawakan di konten-konten aku selanjutnya, kalian bisa aja tulis di bawah. Dan aku mengingatkan kalian untuk jangan lupa support aku dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya. Dan sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Hai.